Pemirsa menghitung biaya demokrasi yang teramat mahal hingga puluhan triliun rupiah untuk pemilihan kepala daerah. Jangan sampai triliunan anggaran yang digelontorkan ternyata menghasilkan kepala daerah yang tidak mumpuni. Kami mengingatkan Anda mahalnya ongkos politik agar ke depan jangan sampai salah pilih. Beberapa tahun belakangan, banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi, padahal kepala daerah ini hasil pilkada pilihan rakyat. Negara sudah menggelontorkan dana pilkada, sayangnya masih ada saja kepala daerah terjerat kasus korupsi. Tak hanya itu, tata kelola pemerintahan daerah masih jadi pekerjaan rumah, terbukti banyaknya temuan BPK atas kinerja pengelolaan keuangan daerah yang tidak sesuai. Kali ini, pilkada serentak waktunya kita memilih kepala daerah yang bersih dan berintegritas membangun daerahnya. Realisasi penyaluran anggaran pilkada serentak hingga September 2024 sudah mencapai 37,4 triliun rupiah dari alokasi anggaran 37,52 triliun. Dana pilkada ini masuk dalam pos belanja pemilu, disalurkan melalui KPU dan Bawaslu, digunakan untuk honorarium pengadaan barang dan jasa, pemungutan suara, operasional honor badan pengawas, serta operasional pengawasan. Anggaran juga mengalir ke 14 kementerian dan lembaga lain untuk pengamanan pemilu, pengelolaan dan penguatan parpol, supervisi penyelesaian masalah hukum, pemantauan persidangan, hingga keamanan cyber. Pada pilkada kali ini, ada 1.553 paslon di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota yang akan bertarung. Mahalnya anggaran demokrasi tentu bikin kita jadi frustasi. Jika nantinya calon kepala daerah yang terpilih malah mereka yang tidak berisi. ICW pada Mei 2024 merilis data, 61 kepala daerah jadi tersangka korupsi 2021 hingga 2023. Modusnya suap menyuap, penyalahgunaan anggaran, dan jual beli jabatan. Dengan mayoritas pemilih kultural, pilkada kental akan isu kedaerahan sehingga penting untuk mencerdaskan pemilih agar tidak salah pilih. Jadi efisiensi anggarannya ini bukan hanya penyelenggaraan pilkada, tapi mampu juga untuk mencerdaskan publik enggak? Nah ini yang enggak saya lihat. Literasi politik publik itu masih sangat terbatas. Apalagi ketika kita ngomong pilkada, karena konteksnya akan lebih banyak konteks kultural, konteks lokal. Literasi politik pemilih pilkada yang masih sangat kultural menjadi tugas berat bagi kita semua. Pemilih di daerah harus diyakinkan untuk benar-benar memilih calon kepala daerah yang bisa memajukan wilayahnya. Hari ini, saatnya Anda pemilih di seluruh wilayah untuk cerdas menggunakan hak pilih Anda. Ingat, lihat rekam jejak para calon dan jangan asal pilih. Karena masa depan daerah Anda akan Anda putuskan sendiri dari bilik suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain tingkat partisipasi masyarakat untuk memilih yang mulai menurun, pilkada serentak juga dinilai berbiaya besar dan memboroskan anggaran negara. Pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi diusulkan untuk dihapuskan. Tentu ada pro dan kontra, mengingat pemilihan langsung telah 20 tahun dilakukan. Walau pilkada selanjutnya masih 5 tahun lagi, namun apakah hal ini perlu dilakukan demi penghematan? Kita akan berbincang dengan pengusul dihapusnya pilkada tingkat gubernur, Wakil Ketua Banggar DPR RI, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Bapak Jazilul Fawait, dan juga telah hadir bersama kami dari Perludem, Bapak Haikal. Selamat sore Pak Jazilul, Pak Haikal. Priska, Ya, selamat sore Pak. Pak Jazilul. Pak Jazilul, langsung saja ini kenapa menurut Anda pilkada tingkat provinsi perlu dihapus, Bapak? Pilkada tetapi dilakukan oleh DPRD. Jangan salah redaksi, Priska. Karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah, gubernur itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat atau presiden. Dan memang rezim pemerintahan daerah adalah otonomi daerah, itu satu. Jadi kami tetap mengatakan bahwa pilkada kabupaten kota tetap dilaksanakan secara langsung, presiden juga dilakukan secara langsung, tapi untuk kepala daerah tingkat provinsi, karena itu di dalam
mandat undang-undang pemerintah daerah merupakan perpanjangan pusat, cukuplah itu dipilih melalui mekanisme DPRD. Jadi tetap ada pilkada, tetapi pilkada DPRD. Nah, yang kedua, setelah kita telisik, katakanlah sejak 2024 dilakukan pilkada langsung tingkat provinsi atau gubernur, itu juga masih banyak gubernur atau tingkat daerah provinsi yang terjerat masalah korupsi. Bahkan 20%-nya, ada 7-9. Bahkan kemarin kami juga dikejutkan ketika di hari tenang, itu ada calon gubernur yang juga ditangkap oleh KPK. Nah, oleh sebab itu kita kembali saja kepada salah satu filosofi demokrasi yang ada di Indonesia di sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya Ya, Pak Jazilul, ini apakah menjamin gubernurnya tidak bermasalah kalau akhirnya nanti dipilih di DPRD seperti usul Anda? Kalau kita bandingkan ketika gubernur dipilih oleh DPRD itu lebih bagus. Tidak ada yang kena jerat hukum. Tapi ketika 2024 dan selanjutnya dipilih oleh secara langsung, itu ada 7-9 gubernur yang bermasalah secara hukum. Padahal gubernur ini adalah perpanjangan pusat. Oleh sebab itu kita bandingkan saja ketika dilakukan oleh DPRD dan ketika dipilih secara langsung. Faktanya hasilnya lebih baik dipilih oleh DPRD. Yang kedua, dari efisiensi anggaran. Luar biasa besarnya anggaran yang dikeluarkan ketika pemilihan gubernur. Bandingkan ketika dipilih oleh DPRD. Nah, demikian juga ketika disebutkan bahwa pemilihan di tingkat langsung gubernur yang sedemikian luas, itu resource pembiayaannya juga high cost. Sehingga wajar saja kemudian ada gubernur yang bermasalah secara hukum sebab berbiaya tinggi. Oleh sebab itu kami berharap dan yang ketiga, sudah diberikan peluang juga kepada masyarakat untuk memilih gubernur secara langsung. Tapi partisipasinya juga rendah. Seperti di DKI dan di beberapa pemilihan gubernur hari ini juga partisipasi masyarakat rendah. Nah, ini juga indikasi pemerintah sudah menyiapkan biaya yang cukup tinggi, golput tinggi, partisipasi rendah. Ini juga masalah. Oleh sebab itu, untuk menghemat anggaran negara yang sedemikian besar, triliunan, lebih baik itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk sekolah, pendidikan. Nah, nanti ketika masyarakat itu sudah mulai baik, sudah bagus di tingkat provinsi, bolehlah dikembalikan pada mekanisme pemilihan langsung. Mengingat teritorinya luar biasa besarnya. Yang kedua, mandat undang-undang pemerintah daerah, gubernur atau tingkat provinsi itu bukan daerah otonomi. Jadi dia hanya perpanjangan tangan. Sebenarnya simpel saja. Dan ada juga hari ini gubernur yang juga nggak dipilih oleh rakyat kan. Seperti halnya juga nanti di EKN misalkan itu juga ditunjuk oleh pusat. Karena apa? Karena itu bagian dari perpanjangan. Ada 46 tugas pusat yang diberikan kepada gubernur. Oleh sebab itu menurut saya, hemat saya, dilihat dari efisiensi partisipasi masyarakat, asas demokrasi di dalam Pancasila yang mengedepankan musyawarah perwakilan, itu bisa diterapkan pada tingkat provinsi. Baik. Yang ketiga, memang pemilihan secara langsung itu DPR atau rezim kita, eksekutif dan legislatif, yang dua-duanya dipilih secara langsung, maka dua-duanya memiliki legitimasi yang sama-sama kuat. Legitimasi rakyat. Baik. Dual legitimasi. Itu juga soal. Oleh sebab itu kami memberikan tawaran gagasan agar untuk provinsi, sekali lagi untuk pilkada provinsi, dipilih melalui mekanisme DPRD. Ya, dengan penghematan biaya,
juga menekan supaya masyarakat atau partai politik yang hari ini ogah-ogahan terhadap pilihan gubernur juga tersalurkan melalui pilkada DPRD. Baik, Pak Jazilul. Sekarang saya mungkin ke Pak Haikal ya. Pak Haikal mau ditanggapi gagasan dari Pak Jazilul tadi? Ya mungkin kalau gagasan dari Gus Jazil tadi mungkin ya silahkan saja kalau seandainya itu ingin kemudian dibahas, ingin kemudian dievaluasi sebagaimana seharusnya sudah dilakukan evaluasi terhadap proses pilkada yang dilakukan. Tetapi kami di Perludem masih mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah ini masih kita butuhkan, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah, bagi kami yang lebih tepat diminta untuk berbenah adalah aktor politiknya dalam konteks ini. Salah satunya adalah partai politik untuk kemudian melakukan regenerasi, lalu kemudian melakukan rekrutmen dan juga pemilihan orang-orang yang kemudian atau sosok-sosok yang kemudian memang mumpuni untuk berkontestasi di gelaran tersebut gitu. Jadi bagi kami ya kalau memang ingin dievaluasi silahkan dievaluasi, tetapi satu yang perlu diperhatikan bahwa evaluasinya jangan kemudian secara parsial hanya karena masalah biaya saja misalnya, lalu kemudian hal-hal yang juga bersifat esensial itu malah tidak dievaluasi, misalnya terkait dengan penyelenggaraannya, lalu kemudian bagaimana sosialisasinya, termasuk juga bagaimana partai politik berlaga atau kemudian menyediakan wadah untuk berlaga di dalam pilkada. Baik, Pak Jazilul, tadi Mas Haikal bilang bahwa yang mungkin perlu berbenah justru partai politik. Bagaimana Bapak? Saya pikir semuanya perlu dibenahi. Yang terkait dengan demokrasi ini bukan hanya partai politiknya, pengamatnya, konsultan politiknya, lembaga surveinya. Bahkan ada kok lembaga survei malah yang mengajari politik uang. Nah oleh sebab itu menurut saya kita harus mengevaluasi semuanya. Namun yang terpenting bahwa otonomi daerah, desentralisasi yang sudah diberikan ketika 98 itu kita tetap jaga supaya muncul tokoh-tokoh dan perbaikan di daerah di tingkat 2. Nah, oleh sebab itu tanpa mengurangi rasa hormat, semua pelaksanaan demokrasi yang ada di kita, saya sendiri menyatakan alhamdulillah sudah berjalan secara baik. Dalam tanda kutip semuanya berjalan secara baik. Cuman di tingkat level gubernur kita sudah melakukan kajian dan evaluasi dengan luasnya cakupan daerah, jumlah pemilih, biaya yang dikeluarkan, tingkat partisipasi pemilih yang rendah, pola sosialisasi juga, termasuk juga berbagai hal yang terkait dengan kondisi daerah. Itu cukup sebenarnya gubernur itu dipilih oleh anggota DPRD. Nah, elit politik Mas Haikal, elit politik bahkan di tingkat kabupaten kota itu kan juga ikut turut campur mengatur, bukan dari daerahnya. Nah demikian juga masyarakat yang diberikan peluang untuk memajukan calon dari jalur independen. Sampai hari ini tidak ada gubernur dipilih secara independen yang calon secara independen menang, nggak ada itu. Itu artinya apa? Mekanisme partai politik tetap menjadi mekanisme utama. Kalau ini membutuhkan perbaikan, saya pikir tidak Mas Haikal saja, semua rakyat Indonesia ingin agar partai politik sebagai pilar demokrasi, termasuk PKB, juga lebih baik ke depan. Ya. Nah, namun faktanya kita melihat bahwa partisipasi masyarakat rendah. Dan gubernur yang dipilih secara langsung juga banyak yang bermasalah. Pak Bisa Jazil, saya sebutkan, ada 7 nama gubernur yang bermasalah. Bahkan kemarin di tengah hari tenang. Bayangkan calon gubernur di tengah hari tenang yang kemudian ditangkap oleh KPK. Ini saya pikir juga nggak fair. Penegak hukum juga perlu dievaluasi menurut saya. Karena biaya kontestasi juga besar. Seorang calon, kemudian masyarakat juga kehilangan calon pilihannya setelah dia kampanye. Ini menurut saya evaluasi memang harus secara total, tapi bagi PKB kami memulai evaluasinya itu dari tingkat gubernur.
atau provinsi. Baik, Pak Karena Jazilul. memang provinsi ini perpanjangan dari pusat. Ya, Bapak, ini Bapak sepakat bahwa semua pihak harus berbenah, termasuk demokrasi juga perlu dibenahi. Tapi bukankah meniadakan Pilgub artinya tidak secara langsung begitu? Selain memangkas budget, juga memangkas hak warga negara untuk memilih langsung. Bagaimana menurut Bapak? Faktanya pemilihan kepala daerah hari ini juga katakan di DKI itu diikuti berapa persen? Hanya 50 sekian persen, 40 sekian persen golput. Itu artinya masyarakat DKI tidak tertarik dengan itu. Di Jawa Timur sama, di Jawa Barat hampir sama. Oleh sebab itu mekanisme penyaluran, rekrutmen calon gubernur saja nanti diperbaiki. Misalkan nanti di ambang batas pencalonan gubernur tidak diperbesar. Diatur oleh partai politik dengan menyalurkan juga, memberikan peluang juga kepada calon-calon independen yang ada. Saya pikir itu diatur dalam mekanisme. Karena apa? Karena faktanya hari ini lesu gubernur, pemilihan gubernur di Jawa ini semuanya dari ujung ke ujung itu tingkat partisipasinya rendah. Baik, Mas Eka. Padahal uang sudah keluar untuk cetak suara, untuk petugas, untuk kotak suara. Coba dihitung berapa efektif kalau itu dilakukan oleh DPRD provinsi. Baik. Pembiayaannya. Ya, terkait golput yang tinggi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jazilul, ingin dikomentari Mas Haikal? Ya, saya rasa kita harus melihat kondisi ini juga khususnya ya di dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini. Kita harus bisa melihat ini pertama dari sistemnya terlebih dahulu, lalu kemudian waktu penyelenggaraannya. Kami di Perludem sejak pada saat proses persiapan ya pelaksanaan Pilkada ini, kami sudah menyampaikan bahwa kami menduga adanya potensi akan terjadi penurunan partisipasi pemilih. Pertama, alasan yang cukup kuat adalah karena pelaksanaan pemilu dan pilkada di tahun yang sama itu menyebabkan kejenuhan di pemilih gitu ya. Jadi pemilih atau disebut dengan voters fatigue gitu. Di mana pemilih sudah terlalu jenuh mengikuti proses kontestasi politik, di mana dengan kondisi juga pemilih masih memiliki tingkat literasi politik yang rendah, dihadapkan dengan dua jenis pemilihan di tahun yang sama, itu sangat mempengaruhi bagaimana kemudian pemilih memiliki niat atau keinginan untuk kemudian datang ke TPS pada hari pencoblosan. Lalu yang kedua, yang mungkin juga terjadi seperti di pembukaan tadi sampaikan bahwa ada kondisi di mana pemilih tidak merasa bahwa ada pilihan yang kemudian bisa dipilihnya dari pilihan-pilihan tersedia di dalam pilkada. Nah, konteks itu yang kemudian menurut kami juga berpengaruh sebenarnya. Kenapa kemudian kita bisa melihat terjadi penurunan yang cukup tinggi kalau dibandingkan dengan contoh di kasus di Jakarta ya, Pilkada Jakarta 2017 itu tingkat partisipasinya di atas 75%. Lalu sekarang turun menjadi sekitar 56-57%. Yang itu sudah termasuk dengan suara tidak sah. Kalau misalnya suara yang sah tadi hanya sekitar 53%. Artinya ada penurunan hampir 20% ya dari 2017 ke 2024. Nah, ini kondisi ini yang kemudian harus kita lihat dari berbagai perspektif, termasuk juga bagaimana perspektif waktu keserentakan ini kemudian kita evaluasi, kita reformasi pelaksanaannya seperti apa. Lalu kemudian termasuk juga misalnya terkait dengan calon yang kemudian masyarakat merasa tidak ada pilihannya. Mungkin ke depan bagi kami kita perlu mengatur tidak hanya ambang batas pencalonan, tetapi juga maksudnya ambang batas bawah saja, tetapi juga ambang batas maksimal pencalonan itu seperti apa. Agar apa? Agar masyarakat kemudian bisa mendapatkan lebih banyak pilihan, alternatifnya lebih banyak. Termasuk juga mungkin mempermudah atau semakin melonggarkan syarat bagi calon independen. Ini kan yang kemudian seharusnya kita bangun. Jadi bagi saya sih masih di dalam posisi bahwa saya rasa ada banyak aspek yang kemudian harus kita benahi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk misalnya meniadakan pemilihan secara langsung. Walaupun itu hanya di tingkat provinsi misalnya. Jadi ya ini adalah pilihan ya tentu saja, tapi evaluasinya tetap harus dilakukan dengan melihat kasus-kasus yang terjadi dari masa ke masa. Baik, Pak Haikal, tadi gagasan yang ditawarkan oleh Pak Jazilul ini
hal-hal positif begitu yang ditawarkan begitu. Tapi kalau dari Perludem sendiri melihat apa hal terburuk yang mungkin terjadi jika akhirnya nanti seandainya gubernur dipilih oleh DPRD? Ya tentu ada bagi kami ya, ada satu proses kaderisasi dan juga regenerasi kepemimpinan nasional yang akan tersendat. Kenapa? Karena kita harus melihat bahwa pemilihan di tingkat kabupaten kota, di tingkat provinsi sampai dengan tingkat nasional itu adalah suatu proses holistik, suatu proses yang saling berkesinambungan. Dan ketika kita memenggal atau menghilangkan satu proses pemilihan atau regenerasi politik yang terjadi di tingkat provinsi, saya rasa itu akan berpengaruh. Tetapi tentu itu masih bisa dikaji lagi lebih jauh ya, dan harapannya memang kalau memang ada banyak hal ya yang kemudian aspek yang masih bisa kita benahi di dalam proses pilkada ini, pilihan-pilihan untuk meniadakan pemilihan secara langsung ini tentu ya bagi saya masih bisa kita kesampingkan lah, untuk kemudian kita tetap mengedepankan bagaimana memperbaiki suatu proses pemilihan langsung yang sudah berjalan cukup baik ini ya, walaupun dengan banyak catatan untuk kemudian bisa semakin baik ke depannya. Baik, kalau selain opsi gubernur dipilih oleh DPRD, bagaimana menurut Anda seharusnya pilkada diselenggarakan dengan menekan anggaran begitu? Karena ini salah satu isu yang diangkat adalah anggarannya tinggi, golputnya juga tinggi. Ya, saya rasa permasalahan anggaran ini menjadi permasalahan yang terus-menerus ya setiap tahun. Karena apa? Karena setiap pelaksanaan atau setiap periode pilkada ataupun pemilunya itu biasanya anggarannya selalu meningkat. Nah, saya juga tidak merasa bahwa ada anggaran yang kemudian rasanya seperti dari tahun 2019 ke tahun 2024 tidak ada peningkatan yang begitu tinggi. Tetapi kalau kita bedah lagi, sebenarnya ada juga banyak anggaran-anggaran yang sebenarnya bisa dihapuskan saja. Misalnya contoh di beberapa waktu yang lalu kita melihat ada pembelian atau penyewaan mobil dinas untuk komisioner KPU sampai 3 buah gitu per orangnya. Atau kemudian penggunaan ada misalnya ada studi banding ke negara lain atau sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya bisa kita minimalisir ya. Artinya kita harus selektif lah untuk menentukan mana bagian-bagian dari anggaran yang kemudian bisa kita gunakan atau yang bisa kita seleksi, kita turunkan. Ya. Jadi bagi saya pelaksanaan pilkada ini tentu akan ada cost-nya. Ya. Tapi kemudian bagaimana kemudian cost itu kita bisa tekan dengan evaluasi tadi. Baik, terima kasih Pak Jazilul Fawait dan juga Bapak Haikal sudah bergabung bersama kami di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Friska. Terima kasih Friska. Terima kasih.